Baik, pada sesi ketiga kali ini kita akan mempelajari perencanaan pesan komunikasi. Yang pertama adalah tujuan dan rencana pesan. Proses komunikasi adalah suatu proses yang melibatkan aktivitas saling tukar-menukar ide dan gagasan di antara orang-orang yang terlibat. Tujuan pesan adalah hal yang harus pertama dipertimbangkan ketika melakukan perencanaan pesan komunikasi. Sedangkan rencana pesan adalah penjelasan mengenai segala upaya yang dilakukan untuk memastikan pesan diterima, difahami, dan ditindaklanjuti pihak penerimanya. Tujuan pesan sepenuhnya merujuk pada tujuan komunikasi, namun ada sedikit penyesuaian mengingat sifatnya yang cenderung lebih operasional atau diselaraskan dengan situasi kepada siapa, di mana atau dalam konteks apa pesan itu disampaikan. Ada 12 tujuan pesan, yaitu untuk menginformasikan, membujuk, memotivasi, menginstruksikan, mengontrol, membangun emosi, koordinasi, menghibur, mendidik atau memberikan edukasi, mengilhami atau menginspirasi, mempromosikan, dan membangun dialog. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pesan, yaitu bagaimana menggunakan hasil analisis khalayak atau calon penerima gagasan, mengembangkan gagasan dan pokok utama dari gagasan yang akan disampaikan, menyusun sketsa pesan, mempersiapkan umpan balik kegiatan komunikasi. Baik, yang kedua adalah tahapan dalam penyusunan pesan. Tahapan penyusunan pesan merupakan serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan teknis persiapan dan pengemasan hingga pesan siap digunakan sesuai rencana dan selalu diawali penentuan tujuan disampaikannya pesan tersebut. Beberapa kegiatan penting dalam penyusunan adalah menentukan kerangka pesan, identifikasi dan analisis khalayak sasaran, memilih dan menentukan saluran pesan, menyelaraskan pesan dengan khalayak penerima, mengorganisasikan pesan, pembuatan konsep awal pesan, serta revisi, koreksi, dan produksi pesan. Pesan dapat disusun dengan beberapa bentuk organisasi pesan, yaitu disusun dengan format berikut. Di antaranya, topikal, yaitu struktur pesan disusun berdasarkan topik atau subjek-subjek yang berkaitan dengan tema utama, tidak tergantung pada urutan waktu atau ruang, dan digunakan ketika pesan memiliki banyak aspek yang dapat dibahas secara mandiri. Selanjutnya adalah kronologis, yaitu pesan disusun berdasarkan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Selanjutnya adalah berdasarkan isu berkembang dan sekuen motif, yaitu dimulai dengan isu atau masalah penting, lalu ditawarkan motif atau solusi yang memotivasi audiens. Selanjutnya adalah spasial, yaitu pesan disusun berdasarkan urutan ruang atau lokasi geografis. Selanjutnya adalah kausalitas, yaitu organisasi pesan berdasarkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya adalah pemecahan masalah, yaitu pesan dimulai dari identifikasi masalah, kemudian analisis dan diakhiri dengan solusi. Selanjutnya adalah pengembangan motivasi, yaitu pesan disusun untuk membangun minat dan dorongan audiens agar bertindak, membangun kebutuhan, memperkuat keinginan, lalu ajakan bertindak. Dan yang terakhir adalah deduktif-induktif. Deduktif dimulai dengan pernyataan umum, alasan, bukti, kemudian induktif dimulai dengan bukti atau bukti kasus, alasan, dan kesimpulan umum. Untuk lebih jelasnya silakan Anda membaca buku materi pokok. Terima kasih, sampai bertemu di sesi berikutnya.